Paling silakan Pak Anton, kita mulai. Assalamualaikum Mas Zaki. Salam. 215 Mas Zaki Ini masih ada. diapain, Main? Pak Liamson, silakan bisa kita mulai Pak. Alhamdulillah Nah, Pak ini Direktur dan Ketua tim di Bulva sudah hadir juga. Silakan Pak Liamson. Itu lagi Irfan itu. Lebih dia. Halo Pak Ali. Pak Liamson, sepertinya mic-nya bermasalah beliau. Pak Liamson. Atau dipersilakan Bu Ai dia Pak, diganti Bu Ai Iya, ketua. dari yang lain saja. Pak Nazir aja Pak Nazir. Pak Bu Ai duduk. Langsung Pak Nazir aja Pak Nazir. Sama Bu Ai. Belum masuk. Baik. Ya, Baik, dipersilakan Bapak. ya Bu. Bu Ai dipimpin Ya. aja kayak seperti yang di rundown Ya, acara. baik, Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali syaidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak narasumber Dr. Haji Kasimun, Direktur KSPS. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Zaki MPD, Ketua Pokjawas Nasional. Yang saya hormati Bapak Direktur atau Ibu Kasubdit Kemenag RI, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu para pengawas PAI dari Sabang sampai Merauke tingkat nasional. Alhamdulillah di hari ini, siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bersama-sama bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara webinar tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan atau disebut dengan implementasi Perdirjen GTK nomor 4831 bagi pengawas PAI. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ke Bapak narasumber, meskipun padat waktunya tetapi masih bisa untuk menyempatkan waktu bisa bertatap muka dengan kami semua. Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjut kepada acara selanjutnya, mungkin kami akan menyampaikan dulu tata tertib. Yang pertama, mohon peserta mematikan atau mengunmute suaranya. Kemudian apabila dalam acara lagi dilaksanakan, apabila bertanya nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Kemudian peserta nanti mengikuti webinar ini atas izin atau atas arahan-arahan dari moderator. Lalu Bapak dan Ibu, kami akan membacakan juga acara-acara yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang barusan sudah saya buka. Semoga acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran
dan juga menjadi manfaat dan maslahat untuk kita semua. Lalu yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maros Pos Jawas PAI Nasional. Yang ketiga pembacaan doa. Yang keempat sambutan Ketua Pokjawas Nasional. Yang kelima silaturahmi atau paparan dari Direktur KSPS Kemdikbud dalam kebijakan Perdirjen 4831 tentang peran pengawas sekolah sebagai pendamping kepala sekolah. Dan yang keenamnya adalah tanya jawab. Dan terakhir tutup. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita buka bersama-sama acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjut kepada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon operator mungkin dipersiapkan. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sana Aku berdiri jadi batu. Indonesia Kita hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku semuanya. jiwanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Dilanjut dengan Mars of Jawas. ya. Nama Bu, merubah nama kok lupa kok nak merubah nama? Lupa aku loh. Ini mau merubah namanya bernampak asahan gitu. Lupa Bu. Enggak, seharusnya di sini kita apa enggak? Bocor Bu, bocor. Tidak ada suaranya. Bocor di lubang. Tidak ada yang hafal nih lagunya. Nadanya tidak ada. Banyak Pak. Suara nadanya tidak keluar, Pak. Nadanya aja, biar nyanyinya sama-sama. Jadi nggak bareng kalau suara nada yang nggak. Itu nggak hafal tuh lagunya. Kelompok kerja pengawas PAI mengabdikan diri untuk negeri, mewujudkan tujuan pendidikan nasional demi jaya ibu berdiri. bangkit Bangsa PAI. Representasi jiwa pembelajar dalam berawal negara, merawat agama Islam rahmatan lil alamin. Inovatif, sekolaborasi
Jaya PAI Indonesia. 100 apanya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu 270. sudah Kenapa bersama-sama. nggak suara ini ya? Ya, terima kasih Bapak Ini Ibu kayaknya si semuanya. Ayu dulu nih pernah kawan-kawan. Mohon di unmute Apa Bapak namanya? Ibu. Bocor. Bocor, mohon di unmute Bapak Ibu. Ya. Lanjut, kita lanjutkan kepada acara yang ketiga Ini yaitu pembacaan doa kepada Bapak Haji Dr. Suaidi MAG. Kami persilahkan. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين في نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال سلطانك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ضمة الفاتحة بمنزلة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وجعلنا الحاضرين من أحسن الخير يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا محاول الأحوال حول لنا إلى أحسن الأحوال يا وقت يا عزيز يا متعال اللهم معرفة النجم معرفة الله قدر سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa kita semua ini diijabah Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya untuk kita, lebih khususnya bagi yang membacakannya, Bapak Haji Suaidi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pokjawas PAI Nasional ke Bapak Dr. Haji Ahmad Zaki MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kemendikbud, Ristek, Bapak Dr. Kasiman, yang sama-sama kita hormati Ibu Ulfa, selaku Ketua Tim Regulasi dan Tata Kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Yang saya hormati para Ketua Pokjawas Provinsi se-Indonesia, yang saya hormati para Ketua Pokjawas PAI Kabupaten dan Kota, serta para pengawas pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Patutlah kita bersyukur pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa melakukan suatu kegiatan yang sangat berharga buat kawasan informasi pengawas pendidikan agama Islam dalam acara silaturahmi dengan Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah Kemendikbudristek untuk membuka cakrawala kita
dalam perjalanan pengawalan kita, pendampingan kita kepada pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat buat pembangunan agama, khususnya agama Islam di negeri kita tercinta. Sehingga dengan penjaminan mutu pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia bisa menjadikan bahwa pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau, khususnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Direktur serta Ibu serta para kawan-kawan pengawas pendidikan agama Islam, alhamdulillah kegiatan untuk melakukan silaturahim yang dikemas dalam tema merespon kebijakan Permendikbudristek nomor 4831 tentang pendampingan kepala sekolah sebagai babak baru tugas dari pengawas sekolah, memberikan satu PR tersendiri buat pengawas pendidikan agama Islam di sekolah. Hal ini karena basic daripada pengawas pendidikan agama Islam selama kurun beberapa puluh tahun mereka melakukan upaya-upaya membangun karakter bangsa dengan cara berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, memberikan penguatan kompetensi kepada guru pendidikan agama Islam. Ternyata dengan hadirnya Perjanjian 4831 yang tentunya perjanjian ini juga diawali dari lahirnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 membawa berbagai kebijakan terkait dengan jabatan fungsional menjadi persoalan tersendiri untuk dikedepankan dalam rangka mengawal semua stakeholder utamanya di dunia pendidikan untuk menjalin kualitas yang lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Subdit PAI pada PAL dan TK diikutsertakan kelompok kerja pengawas pendidikan agama Islam untuk melakukan langkah-langkah koordinasi supaya Perdirjan yang tanda petik dianggap oleh para pengawas pendidikan agama Islam tidak memberikan ruang yang sangat terbuka menjadi tempat untuk kita bisa melakukan curhat, sehingga pada akhirnya Kementerian Pendidikan bisa mengetahui problem yang terjadi pada diri pengawas pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, setelah keluarnya regulasi Perdirjan GTK tentang 454831, beberapa hal sudah dilakukan upaya konfirmasi di lapangan. Di antaranya dilakukan oleh Subdit PAI pada POTAN DK, koordinasi kepada lembaga dinas pendidikan di beberapa provinsi. Ada banyak informasi yang mesti kita mendapatkan pencerahan dari perjumpaan silaturahim kita dengan Direktur KSPS. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa pengawas pendidikan agama yang selama ini dikenal sebagai pengawas mata pelajaran dianggap offside apabila melakukan Perjanjian 4831 yang berbasis pendampingan kepada kepala sekolah. Ternyata ini menjadi suatu persentase yang paling tinggi dibanding temuan yang satu lagi, yaitu ada dinas yang menyatakan diperbolehkan pengawas pendidikan agama Islam untuk bisa melakukan upaya pendampingan seperti yang tertera di dalam Perjanjian GTK 4831. Oleh karena itu, informasi ini terus menggelora di kalangan para pengawas Indonesia, pengawas pendidikan agama Islam khususnya. Untuk itu, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Subdit PAI pada POTAN TK dan juga Pokja sudah disampaikan kepada para
pengawas seluruh Indonesia. Namun hal ini dirasa kurang cukup, maka langkah yang dilakukan adalah kita mengundang Bapak Direktur KSPS untuk bisa bersilaturahim dengan kita para pengawas PAI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, beliau dengan enteng hati beserta jajarannya bisa menghadiri acara webinar kita ini. Mudah-mudahan langkah niat bersama yang dilakukan khususnya oleh Direktur KSPS bisa dijadikan sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tulus untuk memajukan pendidikan, utamanya pendidikan agama Islam di Indonesia. Begitu juga kami mengundang Bapak Direktur kepada kelompok kerja pengawas dengan harapan Pak Direktur meluangkan waktu untuk bisa lebih dalam memahami problematika yang dialami oleh para pengawas pendidikan agama Islam. Sehingga dengan demikian informasi ini bisa terjadi dalam suasana diskusi nanti yang akan dikelola oleh moderator, akan menjadi dasar Bapak Direktur mengeluarkan kebijakan di mana pendidikan agama merupakan suatu hal yang bersifat absolut, yang dia memang harus diurus oleh satu lembaga tersendiri, yaitu di Kementerian Agama. Sehingga wacana yang terdengar bahwa akan keluar regulasi yang menyatakan tentang satuan pendidikan, kita berharap pengawas pendidikan agama Islam bisa dimasukkan sebagai pengawas satuan pendidikan. Ataupun yang juga kita usulkan adalah pengawas pendidikan agama, khususnya pengawas pendidikan agama yang ada di Kementerian Agama, menjadi pengawas pendidikan agama dan keagamaan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengawal pendidikan agama Islam di sekolah umum, dan juga kita bisa mendapatkan praktek manajerial yang kuat dengan para pengawas sekolah yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memohon kepada Pak Direktur untuk berkenan menyampaikan informasi-informasi yang sangat berharga kepada teman-teman pengawas PAI seluruh Indonesia dan menyediakan ruang waktu untuk bisa berdiskusi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah memberikan sambutannya sangat panjang lebar sekali. Semoga dengan sambutan tersebut ada manfaatnya untuk kita semua dan ada perubahan untuk kita semua, apa yang kita inginkan dari para pengawas Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kita lanjutkan kepada acara yang kelima, yaitu mendengarkan atau menyimak paparan dari Direktur KSPS Kemdikbud dalam kebijakan Perdirjen nomor 4831 tentang peran pengawas sekolah sebagai pendampingan kepala sekolah. Tetapi di sini kita sangat menginginkan sekali dari Pak Direktur itu tentang implementasinya bagi pengawas PAI. Sehingga kami semua ini mendapatkan pencerahan harus bagaimana nanti ke depannya. Meskipun di dalam Perdirjen tersebut sudah tertera itu semua ada peran pengawas satuan pendidikan atau peran pengawas sekolah. Bapak Direktur yang saya hormati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ai. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Pak Direktur, sebelum Bapak Direktur memberikan paparan atau materi, mungkin saya memberitahukan dulu, menyampaikan dulu bahwa partisipan para pengawas se-Indonesia ini sekarang sudah masuk di 318 peserta atau partisipan. Ini sangat luar biasa sekali, sangat antusias sekali, ingin mengetahui bagaimana nasib kita untuk ke depannya, seperti itu. Waktu dan tepat kami persilahkan kepada Bapak Narsum, Bapak Dr. Haji Kasimun, Direktur KSPS Kemdikbudristek. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Direktur. Terima kasih Bu Ai, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pokja Wasnas PAI, ya Pak Ahmad Zaki. Yang saya hormati tidak lupa Bu Lelis ada di sini ya, Kasubdit PAI, kemudian Bapak Ibu pengawas PAI dan di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu ini Bapak Ibu semuanya ya, supaya kegundahan ya, was-was Bapak Ibu sekalian kita bisa sharing ya. Pada prinsipnya kita lagi mencari sinkronisasi atau jalan keluar nanti kalau memang di Permendikbud 48 di Perdirjen 4831 ada hal-hal yang lupa Kasiman ini kok belum terakomodir ya. Karena belum terakomodir, kita bisa bicara di sini. Nanti kalau memang belum putus, kita harus bicara dengan Kemenang, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ada sedikit paparan ya tentang transformasi. Oh ya, saya juga membawa teman ini Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa itu di Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Regulasi di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan paparan saya ya? Sudah. Sudah ada. Pak. Sudah, Pak. Jadi Bapak Ibu di Kemendikbudristek saat ini sedang proses transformasi besar-besaran ya, transformasi di bidang pendidikan. Tapi apapun transformasi itu, ya, apapun ya, Bapak Ibu, transformasi di pendidikan pasti akan kelihatan ujung-ujungnya itu di satuan pendidikan. Karena walaupun kepala sekolahnya bertransformasi, pengawasnya bertransformasi, guru-gurunya, perangkat pembelajarannya, kurikulum bertransformasi, intinya itu akan kelihatan di satuan pendidikan. Karena kalau transformasi secara individu, itu tidak akan terlihat di satuan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini peran kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat penting di situ ya. Sangat penting sehingga ada peraturan tersendiri atau peran-peran tersendiri yang memang harus berubah. Kalau transformasi itu tidak diikuti aturan, artinya sebenarnya ini tidak keteraturan. Bapak Ibu, kenapa harus bertransformasi? Karena dunia ini sudah berubah, Bapak Ibu, ya. Dunia ini sudah berubah. Bahkan perubahan ini itu dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di seluruh dunia. Ya, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, keterampilan substansi keterampilan atau profesional itu dulu diutamakan. Ya, kalau orang otomotif ya pinter teknik otomotifnya atau keterampilan bongkar pasangnya atau menganalisisnya. Nah, sekarang sudah berubah Bapak Ibu ya. Jadi ini ada persentase pekerjaan masa depan yang dibutuh keterampilannya. Ternyata Bapak Ibu yang paling tinggi keterampilan itu adalah keterampilan sosial, itu menduduki 19%. Kalau dulu keterampilan kognitifnya ya, tapi sosial sekarang. Nah, keterampilan proses juga. Nah, kontennya itu baru hanya di 10%. Kalau dulu kita adalah keterampilan konten yang paling utama. Sekarang malah justru pemecahan masalah yang paling tinggi. Pemecahan masalah. Nah, karena perubahan kebutuhan keterampilan ini, maka pendidikan dalam hal ini murid-murid itu juga harus mengantisipasi dan berubah juga, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu bisa dilihat di situ
kebutuhan yang menurun dari keterampilan saat ini menurun Bapak Ibu, di situ udah kelihatan sekali. Nah, ini kita sedang mengembangkan untuk keterampilan masa depan atau keterampilan abad 21. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian, keterampilan yang saat ini sedang berjalan itu tidak berubah, kita pasti akan menjadi negara yang selalu ketinggalan. Selalu ketinggalan itu karena apa? Tidak menyesuaikan. Nah, untuk merespon kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, maka Kemendikbud itu meluncurkan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, saat ini sudah ada 26 episode, ya, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka, kemudian ada juga SMK Pusat Unggulan dan lain-lain, ya. Termasuk di sini ada program organisasi penggerak, program guru penggerak, ada sekolah penggerak, kemudian ada juga kurikulum merdeka, ada praktisi mengajar, dan lain-lain. Ini episode yang sudah diluncurkan dan sudah berjalan. Hal yang paling penting hubungannya dengan kepala sekolah, pengawas sekolah dalam proses transformasi, Bapak Ibu, di Kemendikbud itu bahwa calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah itu, Bapak Ibu ada yang berubah kelihatannya ini ya? Ya Pak, nggak ada materinya. Ya, coba yang lain ya. Ini mungkin ada yang klik-klik-klik sehingga keluar. Pak Adi Pratikno, Pak Adi Pratikno. Pak Adi Coba. Pratikno. Iya tuh, dari ini nih Pak Pak Adi Pratikno yang share screen. Tolong ya Pak Adi dikeluarin share screen-nya Pak Adi. Tolong Pak Adi Pratikno mengeluarkan share screen-nya. Coba yang lain ditutup ya, jangan share screen dulu karena kita nggak bisa melihat ini. No. Ini masih proses itu. Pak Adi. Tolong Pak Adi dikeluarin Pak Adi. Hostnya Bu, maaf, hostnya mungkin bisa override ya. Wah, itu tuh host itu bisa mematikan. Di hostnya tutup semua aja Bu. Sudah. Oke. Mohon saya jadi ini dari host ya. Ini belum bisa. Bu Ai itu Pak Direktur dijadikan co-host. Ya, siap Pak. Siap. Pak Dir ya. Oke, sudah bisa sebentar. Ya, oke, saya lanjutkan Bapak Ibu di transformasi. Ini hilang lagi sebentar. Hilang. Saya dijadikan host lagi. Iya coba. Pak. Saya belum Di bisa. ini lagi Star. Semua Pak. Udah Pak Dir. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ada. Ya. Alhamdulillah. Program transformasi yang ada di kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang paling utama yang hubungannya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah program guru penggerak Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, semuanya adalah dari lulusan pendidikan guru penggerak. Itu. Jadi akhir tahun 2021, Desember 2021, tidak ada lagi pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas sekolah. Itu sudah tidak ada lagi. Termasuk Bapak Ibu nanti yang dari Kementerian Agama juga mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud Ristek.
Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah mengirimkan surat kepada Kemenak untuk proses sinkronisasi atau persiapan untuk mengangkat kepala sekolah, pengawas sekolah diharapkan menjadi dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah adalah lulusan guru gerak. Jadi tidak ada lagi pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah di lembaga selain pendidikan guru penggerak. Itu yang keputusan atau Permendikbud atau transformasi yang paling penting Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Ini juga kita di Kemendikbudristek sudah ada Perdirjen 2626 tentang transformasi guru. Nah, transformasi guru itu dimulai dari mana? Dari model kompetensinya. Dari model kompetensinya. Oleh karena itu, Perdirjen 2626 ini adalah mengakomodir kebutuhan kompetensi guru yang ada di Indonesia. Jadi ini menjadi dasar untuk pengembangan guru, untuk pengembangan instrumen. Untuk apa model kompetensi ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, model kompetensi. Jadi untuk pengembangan instrumen ya, termasuk pemetaan kompetensi gurunya seperti apa, seleksi pengadaan gurunya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan model kompetensi guru Perdirjen 2626. Jadi termasuk uji kompetensi perpindahan jabatan ya dalam penjabatan fungsional guru, uji kompetensi untuk kenaikan jenjang, kemudian termasuk nanti untuk pengembangan materi, untuk program pendidikan profesi, untuk diklatnya guru, Bapak Ibu, untuk pendidikan guru penggerak, atau kegiatan lain yang hubungannya dengan pengembangan kompetensi guru. Jadi ini sudah berubah semua Bapak Ibu. Jadi gurunya berubah, kepala sekolahnya tugasnya berubah, perannya berubah, pengawas sekolah juga tugasnya dan perannya juga berubah. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian, saat ini sebagai pengawas sekolah di Kemendikbudristek juga sudah berubah perannya itu. Nah, Bapak Ibu ini yang proses perubahannya ya. Jadi situasi sekarang, ekosistemnya seperti apa, marah masa depannya seperti apa, untuk gurunya seperti apa, pedagogiknya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, sistem penilaiannya seperti apa. Nah, ini untuk transformasi masa depan di satuan pendidikan ya. Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya, bisa dibaca juga karena ini waktunya cuma sedikit, saya teruskan dulu. Nah, Bapak Ibu, ini lini masa ya tentang regulasi kepengawasan. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya adalah Permenpan RB 21 tahun 2010. Jadi Kemendikbudristek pun itu mengacunya pada Permenpan RB tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Misalnya di situ kompetensi manajerial dan kompetensi akademik. Itu dasarnya bukan dari kita sendiri. Kemendikbud pun Perdirjen GTK 4831 itu mengacunya kepada Permenpan RB 21 tahun 2010. Karena di situ ada 2 kompetensi, kita pun supaya tidak melanggar ketentuan atau Permenpan, ya kita mengacunya kepada 2 kompetensi itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ada Permendikbud nomor 143. Ini petunjuk teknisnya sebenarnya ya, turunan dari Permenpan RB 21. Termasuk di situ ada Permenpan RB, kita juga acu. Pada prinsipnya, kita tidak merubah sedikit pun apa yang menjadi tugasnya pengawas sekolah sesuai ketentuan Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 ya. Kemudian ini Bapak Ibu ya, mengapa perlu peran pengawas sekolah? Nah, ini peran baru kepala pengawas sekolah adalah adaptasi peran terhadap transformasi pembelajaran. Karena apa?
pembelajarannya sudah berubah, proses satuan pendidikannya sudah berubah, kurikulumnya sudah berubah. Ya, oleh karena itu pengawas sekolah mendapatkan kesempatan untuk mempercepat transformasi perubahan di satuan pendidikan. Ya, jadi ini kelihatannya yang sedang berjalan di Kemendikbud, termasuk kita di masing-masing provinsi, Bapak Ibu sekalian, ada namanya sekarang UPT, unit pelaksana teknis, ya, unit pelaksana teknis pusat yang ada di masing-masing provinsi, yaitu Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Kita pun sudah mensosialisasikan ke 33 provinsi yang saat ini mereka juga sedang mensosialisasikan untuk implementasi peran pengawas yang baru. Dan ini sedang proses semua, sehingga pengawas ini memang benar-benar tidak hanya secara materi dipahami, tapi bisa diimplementasikan di satuan pendidikan bersama siapa? Bersama kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini peran pengawas yang baru ya. Jadi di 4831 Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa pelajari seperti apa ya. Tentu saja perannya adalah di satuan pendidikan. Bahkan Bapak Ibu di satuan pendidikan itu pun itu bisa lintas jenjang sesuai dengan kewenangannya. Artinya, kalau pengawas itu pengawas provinsi, maka bisa lintas jenjang jadi pengawas SMA atau SMK atau SLB. Jadi, kalau di provinsi itu, seorang pengawas bisa mengampu atau mendampingi misalnya 5 SMA, kemudian ada 3 SMK, 1 SLB. Jadi seseorang itu bisa lintas satuan pendidikan. Termasuk juga Bapak Ibu yang bertugas di kabupaten atau di kota. Itu juga lintas jenjang. Satu pengawas bisa mendampingi atau membina ya untuk 5 SD, bisa juga 2 SMP atau nanti ada 1 TK. Jadi tidak homogen, tidak hanya pengawas jenjang SD, pengawas jenjang SMP itu. Ini juga lebih memudahkan karena dari segi mobilitas Bapak Ibu pengawas itu jangkauannya tidak terlalu jauh. Ya, jadi yang di dekat-dekat situ itu lebih mudah untuk melakukan proses pendampingan sebagai pengawas. Nah, ini yang ditentukan oleh Menpan RB 21 tahun 2010 ya. Jadi pengawas itu adalah pengawas akademik dan pengawas manajerial, dan di situ dijelaskan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Itu. Kalau nanti pertanyaannya Bapak Ibu, Pak Kasiman, di tempat saya itu pengawas mapel bagaimana, atau kita hanya ngambil akademiknya, manajernya atau tidak. Nah, untuk yang seperti itu silakan itu dikoordinasikan dengan Menpan ya, karena kita sebagai pembina, kita memberikan contoh bahwa kita mengikuti apa yang ada di Permenpan RB 21. Itu ya. Tentang itu silakan nanti bisa dikoordinasikan dengan Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, Perdirjen GTK 4831 ini adalah bahwa pengawas sekolah adalah pendamping kepada satuan pendidikan. Jadi pendamping Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu pengawas itu adalah pengendali. Seolah-olah pengawas itu atasannya kepala sekolah. Kalau sekarang adalah rekan, mitra, pendamping untuk menggerakkan warga sekolah. Jadi untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik di satuan pendidikan binaannya. Itu. Ini jadi termasuk tujuannya apa? Itu hasil akhirnya Bapak Ibu. Hasil akhirnya apa ya? Ya meningkatnya literasi, numerasi, dan
karakter. Jadi Bapak Ibu, ini peran pengawasnya Bapak Ibu ya, peran pengawas. Jadi ini yang sebelum dan sesudahnya. Nah, Perdirjen 4831 ini adalah peran pengawas, adalah pendamping. Ya, pendampingi. Jadi mendampingi satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian saya lihat yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya. Jadi ukuran keberhasilan pengawas itu yang seperti apa yang saat ini? Kalau dulu Bapak Ibu sekalian peningkatan nilai ujian, ya ujian nasional yang nilainya absolut terstandar ya. Kemudian yang sekarang Bapak Ibu ya yang diukur adalah peningkatan literasi, numerasi, karakter pada satuan pendidikan binaan dari tahun ke tahun. Jadi Bapak Ibu, ini dasarnya apa peningkatan literasi, numerasi, karakter? Dasarnya adalah rapot pendidikan rapot satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena di setiap satuan pendidikan sekarang sudah ada rapotnya. Itu ya. Nah, ini ambil dari rapot, dan rapot sekarang Bapak Ibu itu tidak membandingkan antar satuan pendidikan, tidak bisa membandingkan. Karena kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena tiap satuan pendidikan itu berbeda. Beda karakteristiknya, beda jumlah gurunya, beda peralatannya. Itu jadi tidak bisa dibandingkan. Itu, dan tidak bisa membandingkan antara siswa satu dan siswa lain juga. Gitu. Karena setiap siswa itu unik. Setiap siswa itu punya potensi sendiri-sendiri. Nah, rapot pendidikan saat ini, Bapak Ibu, yang bisa dibandingkan adalah ukuran tahun sekarang dengan ukuran tahun yang akan datang. Atau ukuran tahun yang sekarang dengan ukuran yang kemarin, tahun kemarin diukur. Jadi membandingkan dari tahun ke tahun. Itu melalui apa? Delta score. Jadi sebenarnya rapot pendidikan itu membandingkan pada dirinya sendiri. Usahanya sejauh mana sekolah itu jadi itu yang diukur. Nah, peningkatan literasi numerasi ini Bapak Ibu sekalian itu perlu pendampingan oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu mendampingi kepala sekolah, menggerakkan warga sekolah yang ada di satuan pendidikan itu untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Ini Bapak Ibu sekalian perubahan perannya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini untuk pengawas sekolah Bapak Ibu. Yang pengawas sekolah, peran kepala sekolah dulu itu pengelola administrasi. Kalau yang sekarang kepala sekolah itu sebagai penggerak. Kalau dulu fokus layanan kepala sekolah itu adalah mengelola satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar. Nah, ternyata Bapak Ibu 8 standar itu sampai tahun kapanpun, kalau orang mengatakan sampai tahun DAL pun, itu tidak akan pernah standar pendidikan di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan itu tidak pernah akan tercapai standar di seluruh Indonesia. Ya, karena di samping kemampuan anggaran, juga hal-hal lain. Bisa juga kekurangan gurunya, fasilitasnya, sarana prasarananya itu pasti kurang. Sehingga di sini apa fokus layanannya? Menggerakkan warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, ukuran keberhasilannya itu hampir sama Bapak Ibu. Ukuran keberhasilan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sama. Yaitu apa? Peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Nah, ukuran keberhasilan kepala sekolah itu di satuan pendidikannya. Tapi ukuran keberhasilan pengawas sekolah itu di satuan pendidikan binaannya.
Kalau membina satuan pendidikan 5, ya dari 5 itu. Atau 6, atau 7, atau bahkan 10. Ya, jadi ukuran keberhasilannya dari 10 satuan pendidikan binaannya. Ya, bisa juga binaannya nanti ada yang SD, ada yang SMP, ada yang TK, karena tadi saya sampaikan lintas jenjang. Gitu. Ini jadi perubahan yang paling dasar adalah di ukuran keberhasilan dan peran-perannya yang sekarang pasti sudah berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini rapot. Ya, jadi semuanya itu perannya dimulai dari rapot. Rapot satuan pendidikan. Saya sampaikan Bapak Ibu, sekarang sudah ada 3 rapot. Rapot satuan pendidikan, rapot pemerintah daerah atau Pemda, kemudian ada rapot pendidikan Indonesia atau rapot nasional. Nah, yang diintervensi oleh pengawas sekolah adalah rapot satuan pendidikan. Ya, di rapat satuan pendidikan itu ada berbeda Bapak Ibu antara Dikdas dengan yang SMK. Ya. Jadi kalau untuk yang Dikdas Bapak Ibu ya, Dikdas itu ada 6 indikator yang dimasukkan di rapot. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat rapot itu sendiri ya. Ini yang 6. Jadi mulai dari kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Ini untuk rapot yang ada di Dikdasmen ya, Dikdasmen. Jadi sampai ke SMA. Untuk yang SMK itu ada tambah 7 dan 8. Ya, kalau yang SMK. Yang 7 apa? Penyerapan lulusan. Untuk yang SMK juga ada tambah lagi, link and match dengan dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai dasar untuk pendampingan para pengawas. Ya, dan ini Bapak Ibu tidak ada sama sekali bicara tentang mapel. Karena pada prinsipnya literasi adalah cara berpikir, cara memahami secara kritis ya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mengimplementasikan, merancang, dan seterusnya. Ya, jadi ini rapotnya. Nah, di rapot, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada warnanya juga. Karena secara ini sudah perencanaan berbasis data. Jadi dari rapot ini, tiap satuan pendidikan bisa melihat dan sudah dianalisis oleh sistem. Sudah dianalisis oleh sistem. Sistem itu sudah menganalisis sehingga di situ rapotnya ada yang warnanya hijau. Misalnya di sini saya contohkan iklim keamanan sekolah warnanya hijau. Terus yang kuning ada indeks karakter. Yang merah itu ada juga, Bapak Ibu. Tentu saja yang hijau itu yang sudah baik, sudah di atas standar yang memang dicanangkan. Yang kuning itu memang sudah agak baik. Kalau yang merah ini yang paling rendah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti sebagai pengawas, oh ini ada yang merah, oh ternyata rapotnya merah semua. Nah ini bisa juga Bapak Ibu. Kalau ada yang merah semua nanti dilihat, dibaca. Karena di setiap indikator rapot itu, di situ sudah ada sarannya. Peringkat berapa, kemudian apa yang dilihat, apa yang dilakukan, materi apa yang kurang, itu yang harus diintervensi, gitu kan. Nah, melihatnya seperti apa? Mana yang perlu diintervensi? Biasanya rapot yang penurunnya paling tinggi. Jadi turunnya tinggi sekali. Ya, misalnya sudah hijau, walaupun sudah hijau, tapi penurunnya tinggi itu yang menjadi utama. Atau kenaikannya paling rendah, itu juga perlu diintervensi. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk memahami bahwa kenapa pengawas sekolah harus satuan pendidikan, karena nilai ini adalah nilai global, nilai campuran. Jadi bukan nilai mata pelajaran. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa diskusi untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini apa yang dilakukan prinsip-prinsip dari proses pengawasan itu sendiri. Jadi profesional,
strategis, kolaborasi, asimetris, kesetaraan, dan berbasis evaluasi, berbasis data, melalui apa? Melalui refleksi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini proses pendampingannya. Jadi di proses pendampingan pengawas itu, ini sekarang mulai dari perencanaan pendampingannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian merencanakan pendampingan. Nanti diskusi dengan kepala sekolah apa yang perlu didampingi. Caranya gimana merencanakan pendampingan? Lihat rapotnya, ya. Kemudian apa yang perlu diintervensi di situ. Nah, kemudian pendampingan terhadap perencanaan. Jadi perencanaan sudah direncanakan, kemudian diimplementasikan di satuan pendidikan. Implementasikannya. Bapak Ibu sekalian mungkin fokusnya, oh ternyata sekolah pendampingan saya itu kekurangannya itu di karakter. Ya, ternyata di karakter merah. Nah, itu nanti perencanaan seperti apa? Bagaimana meningkatkan indeks karakter di satuan pendidikan itu? Diskusi dengan kepala sekolahnya, diskusi dengan guru-gurunya, strategi apa yang akan dilakukan, disiplin apa yang akan dilakukan, sikap karakter apa yang mau diterapkan, itu dicatat di situ. Di situ ya. Nanti setelah direncanakan, diimplementasikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian begitu diimplementasikan, sebagai pengawas melakukan pendampingan. Apakah ini berjalan, ada masalah atau tidak, ya masalahnya seperti apa, gitu kan? Nah, harapannya ini bisa naik lah nanti ya. Ternyata disiplinnya semakin baik, kerjasamanya semakin baik, anak-anaknya itu kebersihannya sudah bagus, sikapnya sudah bagus sehingga naik. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas itu tinggal melaporkan pendampingan. Melaporkan pendampingan. Oh, ternyata ini yang kemarin merah sudah naik. Lah caranya bagaimana untuk bisa meningkatkan indeks atau indikator masing-masing rapot itu? Bapak Ibu sekalian, nanti di satuan pendidikan itu ada namanya komunitas belajar satuan pendidikan. Di satu sekolah itu bisa membentuk 3 atau membentuk sampai 5 kelompok kecil untuk berdiskusi berdiskusi untuk dikompilnya. Mungkin satu kelompok isinya ada 5 atau satu kelompok bisa 10. Nah, masing-masing kelompok itu nanti mempunyai tanggung jawab di indikator-indikator itu, indikator rapot itu. Jadi ada satu kelompok tentang literasi. Oh, satu kelompok tentang iklim pembelajaran. Oh, satu kelompok tentang kebinekaan. Oh, satu kelompok tentang numerasi. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu sekalian nanti tinggal mendampingi kepala sekolahnya dan guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi ini prosesnya Bapak Ibu, proses pendampingannya ya di satuan pendidikan itu. Nah, ini visualisasi ringkasnya Bapak Ibu proses pendampingannya ya. Jadi tugasnya sekarang berubah seperti ini. Tidak mendampingi pemenuhan 8 standar. Tidak checklist yang ada di 8 standar itu, tapi sudah berubah perannya. Tadi saya sampaikan mulai tahapan 1 itu perencanaan pendampingan. Nanti siklusnya apa? Oh, mulai memetakan komitmen perubahan, menentukan strategi bagaimana meningkatkan hasil belajar murid, menentukan metode pendampingannya. Saya pendampingannya seperti apa ya? Oh, saya mau luring ini. Berapa kali? 3 kali dalam 1 minggu. Oh, nanti saya mau daring ini. Kalau sudah nanti saya cek di situ. Itu sudah dibuat nanti metodenya seperti apa. Termasuk nanti rencana pendampingannya kapan. Lini masanya, kapan saya harus datang ke sekolah. Ya, gitu Pak. Jadi kemudian yang berikutnya yang kedua adalah perencanaan kerja, yang ketiga adalah pelaksanaan program kerja, dan yang keempat laporan. Jadi Bapak Ibu, ini siklus dari peran pengawas yang baru. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kinerjanya ya dari hasilnya, bukan di prosesnya ini. Kalau proses ini pun baik, Bapak Ibu rajin, kemudian sering ke sekolah, mendampingi bagus. Kalau di satuan pendidikan itu tidak ada peningkatan hasil belajar murid, artinya kinerja Bapak Ibu sekalian ya sudah biasa. Itu karena pada prinsipnya kita akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, peningkatan hasil belajar murid Bapak Ibu
itu tidak menggunakan bimbel ya atau di drill gitu. Oh, ini numerasinya ini kecil ini. Kita adakan namanya bimbel atau datangkan narasumber, tidak. Kita ingin real, jujur, apa adanya, memang diusahakan oleh satuan pendidikan, oleh warga sekolah secara normal. Sehingga kita akan tahu bahwa, oh, satuan pendidikan ini sudah bagus peningkatannya, komitmennya bagus, kompetensinya bagus, guru-gurunya sudah bagus. Jadi tidak, istilahnya tidak instan ya Pak, gitulah. Ya, tidak instan. Jadi trul khusus diundang ini mungkin naik, tapi untuk beberapa tahap berikutnya pasti akan kesulitan. Ini Bapak Ibu proses bagaimana pengawas itu bersama kepala sekolah itu melakukan peningkatan hasil belajar murid. Tapi prosesnya ini hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu dampingi. Mulai dari mana? Mulai dari rapot pendidikan. Ya, mulai dari rapot pendidikan. Dari rapot pendidikan itu kepala sekolah, pengawas sekolah harus tahu bagaimana cara membacanya terlebih dulu. Ya, kalau sudah bisa membaca, cara membenahinya gimana? Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tidak lagi ini lihat dari mana ya, indikatornya dari mana ya, semuanya dari rapot. Ya, dari rapot. Kemudian setelah dari rapot, refleksikan bersama-sama guru kepala sekolah. Itu ya. Problem solvingnya apa? Apa yang harus dilakukan? Musyawarahkan dengan warga sekolah. Kemudian kalibrasi kebutuhan sekolah itu apa? Itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, kepala sekolah didampingi pengawas melakukan perencanaan. Ya tadi hampir sama Bapak Ibu, sama pada prinsipnya sama. Kemudian kepala sekolah didampingi pengawas melakukan kegiatan benahi, melakukan pembenahan. Nah, ini siklus ini Bapak Ibu akan terus berjalan. Ya, berjalan dari waktu ke waktu. Satu siklus, oh sudah dijalankan. Oh ternyata sudah naik ini, walaupun naiknya 0, sekian, tapi kan sudah naik. Kembali lagi cari cara lain, satu siklus lagi. Terus ini berputar, terus harapannya satuan pendidikan itu hasil belajar muridnya sudah naik. Dan harapannya nanti hijau semua. Bapak Ibu, kalau setiap satuan pendidikan menjalankan proses ini dan ada kenaikan di hasil belajar murid, maka bisa nyatakan udah selesai Bapak Ibu. Ya kita tinggal maintain aja, memelihara. Karena kalau setiap satuan pendidikan sudah proses ini berjalan, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu atau bisa juga nanti berbagi praktek baik antara satuan pendidikan satu dan yang lainnya. Mungkin cara-cara satuan pendidikan yang satu, pengawas satu, dengan pengawas yang satunya lagi berbeda, silakan tidak apa-apa. Atau kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas, oh itu di sekolah A, ini bagus caranya ini. Dan secara kelompok, guyup, gotong royong, ini meningkatkan hasil belajar murid dan hasilnya cepat sekali. Oh yang sekolah B, oh ini lambat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian saling berbagi. Karena pada prinsipnya hasil belajar murid itu tidak ditentukan oleh satu atau dua, tidak ditentukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru-guru yang ada di situ, tapi ini kerja kolaboratif. Itu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa belajar bersama ya yang sedang berjalan. Nanti hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian silakan nanti kita diskusikan, tapi pada prinsipnya kita mengacu kepada Permen Pan RB nomor 21. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pengantarnya ya, nanti tentang Bapak Ibu yang di PAI seperti apa, mau seperti apa, nanti bisa dikoordinasikan, kita siap membantu ya, untuk bagaimana supaya ini bisa berjalan, tapi pada prinsipnya di Kemendikbudristek sudah mengeluarkan Perdijen 4831 tentang peran pengawas sekolah di satuan pendidikan untuk implementasi Merdeka Belajar. Saya kira itu ya, nanti silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa dibantu juga oleh Mbak Ulfa. Ini karena Mbak Ulfa ini yang membuat ini peraturan-peraturan juga ini, yang mengeluarkan apa, mendampingi untuk proses regulasi-regulasi yang ada di Kemendikbudristek. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ai. Silakan Bu Ai.
Terima kasih Bapak narasumber atas materinya atau atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Otomatis apa yang disampaikan Bapak ini udah bisa diserap oleh kita semua. Jadi intinya bahwa tugas pengawas sekolah itu adalah 4 hal, yaitu perencanaan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan pendampingan, seperti itu. Hal ini tadi disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa diambil dari regulasi utamanya, yaitu Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2016. Itu sangat jelas sekali. Meskipun di sini tidak ada nama peran pengawas PAI, tetapi kita sebagai pengawas tetap kita harus bisa mengikuti sesuai dengan Perdirjen ini. Jadi kita sebagai pengawas sekolah mungkin harus ada kolaborasi, harus ada semacam kebersamaan atau audien dengan pengawas sekolah dan juga kepala sekolah, termasuk dengan guru PAI-nya, mungkin seperti itu. Bapak narasumber yang saya hormati dan Mbak Ulpah yang saya hormati juga, di sini sudah banyak sekali yang untuk bertanya. Mungkin untuk termin pertama kita ambil dari 3 orang dulu mungkin ya. Kita ambil 3 orang satu terminnya. Sifatnya mungkin begitu pertanyaan ditampung dulu ya Pak narasumber, baru mungkin nanti dijawab setelah 3. Untuk yang pertama di sini ada Bapak Salim. Silahkan kepada Bapak Salim yang udah resign dari tadi. Kemudian ada Ibu Rukiah dan Muhammad Rizal. Untuk Pak Salim terlebih dahulu dipersilakan. Halo Pak Salim. Pak Salim, tolong dibuka unmute-nya. Atau Ibu Rukiah? Ibu Rukiah Sitompul. Pak Salim, silakan Pak Salim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber yang berbahagia, teman-teman pengawas PAI di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencermati apa yang telah disampaikan oleh Pak tadi, bahwa di sini adalah peran daripada pengawas sekolah. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya kita melaksanakan pendampingan. Pada intinya kekhawatiran kami bahwa jika di dalam satu satuan pendidikan atau di dalam pengawas itu sendiri, kekhawatirannya jika semua pengawas itu sudah membagi-bagi tentang mereka punya satuan pendidikannya, nah ini menjadi kendala bagi kami di situ. Nah, akan tetapi kalau itu pun ada regulasi yang menyatakan bahwa peran pengawas satuan pendidikan termasuk pengawas PAI itu mungkin menjadi langkah cemerlang bagi kami untuk melaksanakan pendampingan di sekolah. Mungkin saja bagi kami pribadi bisa melakukan konsultasi atau koordinasi dengan bidang di pendidikan, khususnya di Dikbud, tetapi kekhawatiran kami jika sudah itu dibagi-bagi sesuai dengan bagian sekolah satuan pendidikannya, maka itu menjadi kekhawatiran di mana letaknya pengawas PAI itu. Mungkin ini kekhawatiran kami sehingga kami tanyakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Salim. Selanjutnya Ibu Rukiah. Iya Bu, Assalamualaikum. Silakan. Salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rukiah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu admin dan juga kepada Bapak narasumber. Insya Allah materinya sangat bermanfaat.
Begini Ibu, Bapak narasumber, saya sebagai pengawas PAI dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, juga saya sebagai pengawas sekolah sejak tahun 2016. Jadi dalam hal ini saya mengampu 2 tugas. Yang pertama pengawas PAI penuh, cukup guru binaannya begitu. Kemudian sebagai pengawas sekolah juga cukup sebagaimana pengawas sekolah lainnya, yakni saya mengampu 7 sekolah binaan. Akan tetapi di dalam hal melaksanakan tugas kami merasa sangat dirugikan dan merasa sangat berbeda dari yang lain. Di mana dalam pelaksanaan tugas bahwasanya kami di masalah administrasi oleh operator dinas pendidikan, bahwasanya kami tidak dimasukkan di dalam Simtendik dengan alasan bahwasanya kami ini adalah guru Kemenak. Sudah saya sampaikan berulang kali bahwa saya bukanlah orang Kemenak. Saya adalah orang dinas pendidikan. Akan tetapi kami disertifikasi oleh Kemenak. Oleh karena itu data saya mesti ada di dinas karena saya adalah pegawai dinas pendidikan. Nah, jawab beliau begini. Ibu kan sertifikasi dari Kemenak. Jadi data Ibu di Kemenak. Bagaimanapun saya buat untuk menjelaskannya, mereka tetap tidak terima. Dan bahkan sampai saat ini saya tidak terdata di dinas pendidikan di Simtendik. Akan tetapi saya nyata-nyata pegawai dinas pendidikan. Dan oleh karena itu saya banyak sekali dirugikan. Misalnya saya tidak bisa untuk ikut serta dalam segala pengembangan diri, diklat, dan juga sebagai fasilitator sebagaimana yang lainnya, sehingga kita akan berbeda nanti dampaknya dengan yang lain gitu. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Direktur dan semua yang ada kaitannya dengan hal itu, mohon kiranya bantu kami Bapak Ibu untuk memberi surat edaran bahwasanya kami juga harusnya adalah punya data di dinas, bukan hanya di siaga saja. Gitu. Kami itu orang dinas. Barangkali mereka itu hanya kurang tidak tahuan atau bagaimana, kami kurang paham dengan hal itu karena kami sudah capek menjelaskannya. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu. Kami punya SK. Sekali lagi mohon Ibu sebentar lagi, kami punya SK dari Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah juga gitu. Kami wajib melaksanakannya dan alhamdulillah selama jadi pengawas sekolah saya sudah naik pangkat 2 kali juga. Akan tetapi dengan susah payah itu semua saya lakukan karena saya tidak pernah mendapat pengembangan diri sebagaimana pengawas sekolah teman-teman saya dari Dinas Pendidikan yang lainnya. Terima kasih atas masukannya dan mohon nanti bantuannya Bapak Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu lagi silakan Muhammad Rizal. Bapak Muhammad Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak narasumber. Yang pertama bahwa saya adalah pengawas PAI dari Kementerian Agama. Yang tadi dibahas itu adalah untuk pengawas sekolah. Nah, terus di mana letak peran dengan regulasi yang Bapak tadi ungkapkan, materi yang Bapak tadi pertama. Kemudian kedua, di Kementerian Pendidikan ada namanya guru penggerak untuk persiapan untuk jadi kepala sekolah dengan pengawas. Nah, di Kementerian Agama Pak belum ada istilah-istilah seperti itu. Nah, terus ke depan pengangkatan pengawas dengan kepala madrasah di Kemenag itu seperti apa? Karena sampai sekarang ini belum ada istilah penggerak di Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga terkait dengan manajerial kita untuk pengawas PAI. Nah, terkadang kita misalnya mendaftar di mengambil manajerial itu di madrasah, tetapi karena guru PAI, pengawas PAI itu hanya datanya di siaga, kemudian di madrasah itu data disimpatikan. Nah, kita tidak masuk disimpatikan data di situ sebagai pengawas madrasah karena kita ini di siaga.
Demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bapak. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama. Pak narasumber, ini yang pertama berkaitan kekhawatiran tentang pengawas PAI inginnya adanya regulasi. Kemudian yang keduanya yaitu tentang dari Bu Rukiah itu mungkin curhat pribadi ya. Nah, ini bagaimana harusnya menanganinya, hal ini rasanya sangat mudah sekali ya. Lalu yang ketiga ini tentang dari Muhammad Rizal itu tentang pengawas PAI katanya. Ini di mana adanya tugas pengawas PAI di sini, sedangkan regulasi yang tadi itu untuk pengawas sekolah. Meskipun mungkin kami semua juga sudah bisa menyimak, tapi ingin ada penjelasan dari Bapak narasumber. Kami persilahkan Bapak narasumber. Terima kasih Bu Ai. Bapak Ibu, yang saya jelaskan adalah turunan Permenpan RP 21. Permenpan RP 21 menyebutkan di situ pengawas satuan pendidikan, bukan pengawas mata pelajaran, ya, termasuk di dalamnya adalah PAI. Jadi Kemendikbudristek pun itu mengadop dari Permenpan RP. Jadi di situ tidak ada yang dikhususkan. Oleh karena itu di situ tidak menyebutkan tentang bagaimana letak pengawas PAI itu di mana. Nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa berdiskusi nanti melalui Kasubdit PKI Bu Lenis, bisa berdiskusi dengan Kemendikbud. Ini posisinya seperti apa, di mana pengasuhannya sih sama dengan yang ada di Kemendikbud karena sebagai pembinanya. Jadi itu Bapak Ibu termasuk tadi Pak Rizal juga letaknya di mana ini PAI. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu Kemendikbud itu mengadop ya sudah semuanya. Jadi seorang pengawas ya manajerial dan akademik. Jadi tidak ada yang dikurangi itu. Nah, termasuk misalnya nanti ini Kemenak belum mengenal adanya guru penggerak nih. Nah, yang seperti itu harapannya silakan didorong Bapak Ibu. Kita siap untuk ya membantu Kemenak bagaimana proses pendidikan guru penggerak di Kemenak untuk proses calon-calon guru penggerak yang ke depan menjadi pengawas dan kepala sekolah. Dan harapannya kenapa harus guru penggerak? Karena sekarang sedang bertransformasi. Kalau mengikuti pendidikan guru penggerak, sebenarnya lagi proses transformasi disesuaikan dengan transformasi yang ada di satuan pendidikan. Masa satuan pendidikan guru-gurunya sudah bertransformasi, kepala sekolahnya tidak ikut bertransformasi, pengawasnya apalagi tidak transformasi. Jangan sampai gini Bapak Ibu, loh guru-gurunya sudah merdeka belajar, kepala sekolahnya sudah ini loh. Saya ini bukan dikendalikan oleh pengawas. Bapak yang datang itu yang sebagai pengawas ke tempat saya itu mendampingi. Loh, ternyata masih settingan mindset yang lama. Itu ya. Itu Bapak Ibu tentang bagaimana pengawas sekolah PAI tidak adanya pengembangan diri. Mungkin Mbak Ulfa bisa menyampaikan ini kelihatannya belum dimasukkan ke Simtendik. Seperti apa coba Mbak Ulfa? Baik, terima kasih Pak Direktur. Bu Rukiah, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini ternyata rasa yang sama dirasakan oleh pengawas sekolah bahkan di lingkungan Kemdikbud Ibu. Jadi Simtendik ini agak disebelin gitu Bu. Karena hanya untuk pengawas sekolah yang memenuhi persyaratan lah yang bisa masuk ke Simtendik. Contohnya di Maluku Utara, di Kalimantan Utara, itu dia sudah diangkat sebagai pengawas sekolah ya. Kata Pak Direktur, pengawas satuan pendidikan, pengawas sekolah, bukan pengawas mapel. Ini pun sudah diangkat oleh gubernur gitu. Itu tidak bisa masuk Simtendik. Kenapa? Karena pengangkatannya tidak berdasarkan, kata Pak Direktur tadi, tidak berdasarkan Permenpan 21 2010 Ibu. Ya, jadi memang Simtendik ini sangat ketat ya. Kalau bukannya cukup ketat, itu sangat ketat dalam menerima status pengawas sekolah, Ibu. Apalagi ini Ibu memang terdaftar di 2 gitu, 1 pengawas PAI, 1 pengawas sekolah. Seharusnya
itu berada di satu pilihan ya Bu ya, gitu, tidak di dua tempat. Jadi itu secara aplikasi ya, secara pendataan itu Dek, efeknya nanti monggo. Dari mana nih tadi? secara pengembangan diri mungkin Ibu juga perlu memilih agar tidak terlalu overload Bu, posisinya ada di mana gitu. Nah, persyaratan di Permenpan 21 itu adalah Ibu juga sudah tahu ya, minimal 3C, dan persyaratan yang biasanya tidak dipenuhi adalah sertifikat CAWAS. Itu sertifikat CAWAS Maaf calon Ibu. pengembangan sekolah. Maaf. Jika ini tidak ada, meskipun SK Gubernur, SK Bupati, Wali Kota, itu tetap tidak bisa nembus Bu di Sintendik. Mungkin demikian Pak Direktur, sedikit tambahan. Insya Terima Allah kasih Pak semua Dir. persyaratan sudah kita penuhi Ibu. Insya Oke, Allah Ibu berarti semua sudah persyaratan ini ya? sudah kita penuhi Ibu. Ibu sudah punya sertifikat CAWAS juga? Sudah. Sebelum kita pengawas memang sudah punya sertifikat duluan Ibu, dan juga waktu kita masuk pengawas alhamdulillah waktu itu 3C. Sekarang sudah 4A. Sampai saat ini saya belum dimasukkan sama operator. Alasannya karena saya sertifikasi Kemenak. Jadi rasanya enggak benar Ibu. Iya, oke. Kalau boleh tahu, berarti Ibu sertifikat CAWAS-nya yang diterbitkan oleh Kemdikbud atau Kemenak ya Bu? Kemenak. Kemenak kayaknya itu. Iya. Berarti kalau Kemenak itu harusnya berurusannya dengan Kemenak juga Iya, gitu. terdatanya di sana. Iya. Iya, Jadi, terdatanya di sana. Cuma betul, memang betul. untuk pangkat, kenaikan jenjang, ada di kami sebagai instansi pembina. Begitu Bu. Kamar, Bu. Jadi Ibu dikelirkan dulu. Iya, betul. Izin menambahkan Ibu. Ya. Ya. Bu Rukia Ya, sudah silakan, Pak. sudah ini selesai ya? Sudah. Iya. Moderator Oke, izin terima menambahkan kasih. terkait masalah itu. Oke, Bapak. Terima kasih Ibu Ulpah atas arahannya untuk Ibu Rukiah ya. Kalau Bu Rukiah berarti itu harus berurusannya dengan Kemenak saja ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang dari Mas Salim dan Pak Rizal itu sudah dijawab oleh Pak Direktur, seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengetahui bagaimana tugas kita yang selanjutnya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi dengan Ibu Subdit kita di Kemenak atau dengan Ketua Pokjakwasnas itu. Pak Direktur, mohon maaf, apakah masih ada waktu? Apakah masih bisa menerima untuk termin kedua? Oke, silakan ya, langsung pertanyaan ya. Iya, oke. Silakan Bapak Abdul Basit. Bapak Abdul Basit. Ada Bapak Abdul Basit, Pak Tafsir, Pak Tasrip, dan Pak Muhammad Salman. Pak Tasrip aja yang sudah siap. Silakan Pak Tasrip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami namanya Tasripin, Bu, dari Oh kota iya, Cimahi, Jawa ya, Barat. Pak Tasripin. Iya, mangga Pak Tasripin. Nah, kami menyimak Pak Direktur, ini konsep Terdirjen 4831 ini sangat bagus sekali konsepnya. Dan kemudian untuk kami sebagai pengawas mata pelajaran menginginkan adanya kepastian hukum, kepastian peraturan perundang-undangan pasca terbitnya tadi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Kami juga di pengawas PAI ini masih disebut sebagai pengawas PAI, Pak, pengawas mata pelajaran. Baik itu di PMA nomor 2 tahun 2012, Junto PMA nomor 31 tahun 2023, ini kami disebutnya sebagai pengawas pendidikan agama Islam, artinya sebagai pengawas mata pelajaran. Nah, kalau kita melaksanakan pengawas mata pelajaran PAI, dicocok logikan, dikait-kaitkan dengan Perdirjen 4831,
ini nggak masuk. Sehingga kami atau saya pribadi mengusulkan di Kementerian Agama ini ada pedoman khusus tentang apa namanya tusi daripada pengawas mata pelajaran PAI pasca terbitnya Permen RB nomor 1 tahun 2023. Bukan Dami ya, Al-Quran itu. Saya juga sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawasnas, yaitu sudah aja disebutnya sebagai pengawas agama dan keagamaan. Nanti apa tugasnya? Tugasnya yaitu untuk melaksanakan pendampingan, misalkan tentang moderasi beragama. Nah, kita pendampingan moderasi beragama pada satuan pendidikan, pendampingan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, seperti itu. Itu tadi yang disebutkan oleh Ketua Pokjawasnas PAI Nasional. Nah, daripada kita nanti disebut pengawas PAI, dicocok logikan ke Perdirjen pada 31, ini nggak nyambung-nyambung nantinya, walaupun diakomodir, walaupun nanti kolaborasi, ini sulit sekali. Karena kami bukan pengawas satuan pendidikan. Dan kami juga masih disebut sebagai pengawas mata pelajaran PAI, baik di SK pengangkatan maupun di PMA nomor 2 tahun 2012, Junto PMA nomor 31 tahun 2023. Nah, untuk itu, kalau di sini nanti ada pihak Kementerian Agama atau ada Bu Kasubdit, kita buat pedoman khusus untuk pengawas PAI, jangan sampai pengawas PAI ini dibubarkan lah gitu, atau dialihkan ke pengawas madrasah. Kita buat tetap jadi pengawas agama dan keagamaan tadi yang dikonsepkan oleh Pak Ketua Pokjawasnas. Nah, nanti pendampingannya misalkan dengan pendampingan moderasi beragama. Itu kami mengusulkan kepada pihak Kementerian Agama yang mungkin di sini ada Pak Buka Subdit atau apa, buat pedoman tentang pendampingan pengawas PAI kepada sekolah pada satuan pendidikan pada sekolah umum. Nah, itu mungkin dari saya, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tasripin. Satu lagi Pak Muhammad Salman, silakan. Ya, makasih Bu atas kesempatan yang kami diberikan. Senada dengan apa yang disampaikan tadi Pak Tasrip, cuma tadi Pak Tasrip lebih menekankan supaya tetap fokus di PAI, tapi kalau kami di sini kan yang kita bicarakan itu bagaimana pengawas PAI berperan di manajerial. Memang saya lihat sumbernya itu ada permasalahan di PMA nomor 2 tahun 2012. Di regulasi tersebut memang sangat jelas disebut perbedaan antara pengawas madrasah dengan pengawas sekolah. Di situ disebut memang kalau kita pengawas sekolah itu tidak ada fungsinya ke manajerial. Nah, inilah yang kami usulkan seperti tadi Pak Tasrip. Harus memang dibuatkan regulasi yang menyatakan jelas-jelas di situ. Kalau memang kita mau diarahkan ke manajerial, dibuatkan supaya jelas terang benderang seperti itu. Makasih. Iya, oke, terima kasih Pak Salman. Satu lagi mungkin Pak Agung ya, silakan Pak Agung, pengganti Pak Abdul Basit. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya juga mengapresiasi adanya transformasi regulasi tentang pengawas ini. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bapak narasumber, bahwa terkait dengan munculnya Perdirjen ini, Pak Direktur menyampaikan bahwa ini merupakan turunan dari Permenpan RB nomor 21 tahun
ya tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya. 1. Gimana Pak Kusyanto? 21 ya, Oke, tahun oke, oke. 2010 ya. Yang sudah juga ada perubahan nomor 14 tahun 2016. Kalau kita lihat di pasal 5, Bapak, mohon maaf, ini masih tugas pokok pengawas sekolah adalah Pak Kusyanto. melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan 8 standar, dan seterusnya. Gitu ya. Artinya, apakah ini justru tidak sesuai dengan regulasi di atasnya? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan konten pendampingan ya, ini luar biasa. Namun yang menjadi ganjalan kami adalah ketika transformasi ini konteksnya hanya berdasarkan rapot pendidikan, di mana hasil akhirnya adalah peningkatan literasi, numerasi, karakter, dan juga kinerja satuan pendidikan, ya. Maka bagaimana kalau misalnya pengawas sekolah menemukan ketidaklinieran hasil rapot pendidikan itu dengan sumber-sumber yang lain yang juga penting untuk dijadikan pertimbangan, misalnya rekomendasi hasil akreditasi sekolah, ya, di mana terjadi ketidaklinieran antara hasil akreditasi sekolah yang itu juga terkait dengan nilai mutu sekolah. Situ ada rekomendasi terhadap nilai kinerja sekolah. Kemudian juga misalnya tidak linear dengan hasil PKKS. Apakah dimungkinkan atau tidak overlap ketika kita melakukan pendampingan dengan mempertimbangkan hal yang lain selain dari rapot pendidikan tersebut. Yang terakhir terkait dengan kita sebagai pengawas PAI, ini yang jelas Pak Direktur, kita ini dalam posisi yang dilematis, di mana kita ini sebenarnya posisinya lebih kuat ya, karena kita bekerja berdasarkan peraturan pemerintah, landasan hukumnya adalah PP 55 tahun 2007, mana di situ peraturan pemerintah menegaskan bahwa pendidikan agama dan keagamaan itu diatur oleh diatur oleh Kementerian Agama, sehingga langsung ke pertanyaan, Pak. Ya, ketika belum ada perubahan regulasi di Kementerian Agama, itu tentunya kita tetap mengacu pada regulasi yang ada ya. Selama ini masih kita ada PP 55. Habis waktu, banyak sekali statementnya. Langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaan aja, Pak. Bisa, apakah kita mengacu pada regulasi yang ada di Kemenak? Apakah perlu ada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emot Bu. Bu Ai. Di Ainmot Bu. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak narasumber minta satu lagi ini dari Pak Kusyanto dari Pokja dari Jawa Tengah. Silakan Pak Kusyanto. Oke, langsung pertanyaan ya. Langsung pertanyaan Pak Kusyanto. Bu Ai lupa saya ya Bu Ai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Pak Muksin, sebentar lagi ya. Terima kasih Bu Ai. Ini khusus kami mau mengutarakan kaitannya dengan permasalahan dengan Pak Direktur, Pak Dr. Kasiman selaku Direktur KSPSTK. Kalau mohon izin Bapak, mohon izin untuk kaitannya dengan permasalahan yang di luar materi ini, yaitu kaitannya dengan permasalahan kami. Permasalahan kami ini banyak sekali, di Indonesia ada 30 lebih, di Jawa Tengah ada 12 pengawas yang sudah punya PAK 4D Bapak.
sudah punya PAK 4D, apalagi ini banyak teman-teman pengawas yang sudah punya PAK 4D yang sebentar lagi mau purna tugas, artinya pensiun. Tahun 2024 ini juga banyak yang mau pensiun, ada yang Februari pensiun, ada yang April pensiun, ada Waktunya, yang Bapak. Mei pensiun dan sebagainya. Untuk kaitannya dengan ini Bapak, mohon dengan hormat, mohon Pak Kasiman, Pak Dokter dalam hal ini. Langsung to the point, Pak. Ya, sudilah kiranya untuk menolong kami Bapak, kaitannya dengan mengikuti UKKJ pengawas utama. Tolong kalau Bapak berkenan, mohon dengan berkenan Bapak, agar tahun ini 2023 kami yang sudah mau undur diri ini diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi, yaitu pengawas utama. Karena kami kasihan dengan teman-teman kami yang saat ini menunggu kaitannya dengan UKKJ. Mohon dengan Pak Dr. Kasiman selaku Direktur KSPSTK untuk mengakomodir kami Bapak, ya, agar di tahun ini bisa mengikuti UKKJ pengawas. Iya. Oke, udah ya Pak Kusyanto. Lanjut. Oke. Sudah ya Bapak? Terima kasih. Ya. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, mangga mungkin langsung untuk menjawab saja. Ya, Apa? Ya. terima kasih Bapak Ibu. Jadi alurnya gini Bapak Ibu. PAI tidak dicocok-cocologikan dengan 4831. Ya, karena 4831 kita turunannya adalah Permenpan RB 21. Apakah PAI mau ngacu kepada 4831? Silakan. Apakah nanti membuat peraturan tersendiri? Pasti acuannya Permenpan RB 21. Jadi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau mengambil langsung dari yang Kemendikbudristek, ya langsung silakan seperti itu. Kita pun nanti akan membantu, silakan seperti apa. Atau nanti ada peraturan terbaru, nanti koordinasi dengan Kemenak, ya Kasubditnya, tidak masalah saya kira itu. Jadi kita acuannya tetap satu ya, karena acuannya ya itu. Jadi misalnya, pengawas PAI nanti nggak bisa ngacu 481, ya silakan kalau nanti ada peraturan tersendiri yang pasti disahkan dan itu nanti diterbitkan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang ini nggak cocok, ini nggak cocok, ya silakan. Jadi kita sudah menurunkan peraturan untuk pengawas sekolah yang ada di bawah Kemendikbudristek. Oke, yang berikutnya ini sama dengan yang Pak Salman tadi. Ya, kemudian bagaimana? Itu kan hanya rapot tadi Pak Agung. Kok hanya rapot Pak Kasiman? Apakah ada unsur-unsur lain yang bisa diakomodir? Boleh, silakan Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya, walaupun dari akreditasi, dari manapun, itu nanti akan mengerucutnya pasti ke rapot pendidikan. Indikator-indikator yang ada di rapot pendidikan. Misalnya nanti di akreditasi, ini keamanan sekolah nggak bagus, unsurnya ya masuk ke keamanan. Karakter anak-anak nggak bagus, literasinya nggak bagus, itu artinya masuk ke sana. Jadi tidak menutup kemungkinan dari unsur lain, tapi nanti pasti akan masuk ke 6 indikator atau 8 indikator yang di SMK itu. Karena apa? Ukuran untuk peningkatan hasil belajar murid adalah rapot yang nanti akan ditarik menjadi rapot pemerintah daerah dan rapot juga rapot nasional. Jadi ujungnya ke situ. Soal nanti dari mana Bapak Ibu sekalian menemukan akreditasi atau hal lain yang memang di situ sangat mempengaruhi sekali, silakan, tidak apa-apa ya. Tapi nanti pada prinsip nanti masuk itu. Terus kemudian Pak ada juga Pak Agung
Pak Kasiman, itu kalau acuannya Permendikbud 21 jadi tidak sesuai ini yang 4831 karena di situ sudah melenceng. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu ini sedang proses untuk revisi, pengajuan revisi untuk Permenpan RB-nya tentang kebijakan Merdeka Belajar, gitu kan? Jadi paling tidak Bapak Ibu kita sudah membenahi atau mengadop tentang bahwa pengawas sekolah adalah pengawas satuan pendidikan, kemudian melakukan kompetensi manajerial dan akademik, kemudian rincian lainnya ini yang sedang kita perbaiki juga untuk usulan ke Menpan RB. Itu. Jadi saya kira tidak masalah. Kemudian untuk UKKC Bapak Ibu kita mengadaptasi atau melayani semua ya. Jadi ini lagi proses, semoga saja Bapak Ibu ya ini bisa terakomodir ya, terakomodir. Jadi kita ada jadwal tersendiri untuk yang UKKC pengawas yang terutama yang utama. Dan ini sudah masukan banyak sekali kepada kita. Ya, saya kira itu prinsipnya Bapak Ibu. Kita siap nanti membantu di Kemenak ya. Apa yang Bapak Ibu sekarang menjadi keresahan, apakah sudah? Kalau nanti memang tidak sulit, udah nanti Kemenak ikut yang Kemendikbud, itulah langsung bisa didapatkan. Tapi kalau ini harus ada ini, kita tetap mapal, tetap madrasah, ya itu yang harus didiskusikan dan tetap mengacu kepada Menpan RB nomor 21. Saya kira itu Bu Ai. Iya, terima kasih Pak narasumber atas paparannya, ini sudah sangat jelas sekali. Intinya kita tetap memberikan masukan kepada kita semua dan kita mengikuti kepada Permenpan RB 21 tahun 2010 dan juga Perdirjen 4831. Mungkin untuk posisi kita, mungkin kita harus ada lagi audien dengan pihak Kemenak, mungkin seperti itu ya. Karena ini mungkin waktu atau bagaimana, ini Pak Ketua mohon dulu kasih masukan, ini waktunya sampai jam berapa? Apakah kita persilakan Pak Direktur, sepertinya ruang ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mendengarkan aspirasi, ditawarkan ke Pak Direktur, silakan. Ya. Oh iya. Ada pakai, saya mau nanya. Ya, boleh. Ini masih ada waktu. Silakan Pak Dr. Haji Muhammad Suwaidi dari DKI. Belum dijawab Bu Ai. Saya ya, terima kasih. Bu Ai selaku moderator. Belum dijawab kami. Bapak Direktur yang nanti Pak Krisianto nanti. Silakan Pak Ibu, saya masih punya waktu. Lanjut Pak Kiai. Sampai jam 3 ya, karena saya ada kegiatan ini. Ini iya, sudah Pak. di lokasi. Iya Pak Direktur. Sampai pukul 3.15 ya. Silakan Pak Suwaidi. Terima kasih. Pak Direktur yang terhormat, harapan kami siang ini selaku pengawas PAI itu sudah dapat jawaban identitas saya ini bagaimana. Kami sadar kami ini NIP Kemenak, tapi berada di dalam sekolah Bapak. Jadi kalau saya boleh nanya, menurut Bapak posisi saya sebagai pengawas PAI, kira-kira itu masih diperkenankan atau sudah tidak kalau sudah tidak sesuai dengan permen tersebut? Terima kasih. Aduh, mantap sekali pertanyaannya. Mungkin satu lagi, silakan Pak Haji Muhsin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur yang saya hormati, Bu host ini Bu Aidudu dan Ketua Pokjawas Nasional yang saya banggakan. Terima kasih. Langsung saja, saya sesungguhnya senada dengan yang disampaikan Pak Kiai Suwaidi tadi tentang bagaimana memberikan kepastian terhadap dilematis posisi PAI tentang status ini yang terus kita perdebatkan, terus kita diskusikan, bahkan kemarin di Rakornas itu kan isinya hanya berdebat tentang itu. Jadi intinya kami ingin di pengawas PAI ini jangan mengikuti turunan yang di Kemendikbud menjadi pengawas sekolah, karena khawatir kalau begitu ada
hal-hal lain juga yang akan berdampak kepada kami pengawas PAI yang diangkat oleh Kemenak. Oleh karena itu setuju sekali saya mengusulkan dari Pokjawas NTB sama dengan usulan Pak Ketua Pokjawas PAI Nasional supaya kita yang dari Kementerian Agama, katakan asal NIP 15 ini yang sekarang bertugas di pengawas sekolah ini menjadi pengawas agama dan keagamaan. Itu mungkin paling moderat itu. Atau kalau misalnya pengawas satuan pendidikan gitu. Atau paling akhir itu menjadi pengawas pendidikan madrasah. Begitu supaya jelas posisi kami. Karena kalau seperti ini perdebatannya tidak berujung. Kami di daerah ini sungguh pengawas-pengawas di daerah ini sangat berteriak bingung tentang dilematis atau posisi daripada status posisi pengawas PAI yang sekarang ini dengan adanya kemarin keluar PMA katanya satu pun tidak ada bahasan disinggung tentang pengawas PAI, yang ada hanya pengawas pendidikan madrasah. Itu sudah di daerah itu ribut itu. Kemarin sempat kami diskusikan juga di grup PKP dan diwasiti oleh Pak Ketua Pokjawas PAI Nasional, dan kami sudah sangat menerima kalau misalnya berada menjadi pengawas agama dan keagamaan misalnya begitu, atau pengawas satuan pendidikan, atau sekalian kalau enggak bisa itu pengawas pendidikan madrasah, kembalikan kami ke pengawas pendidikan madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Muhsin, Ketua dari NTB Pokjawas. Sangat bagus sekali ya, ini menukik sekali gitu. Semoga ini terkabul. Mungkin Bapak narasumber langsung aja karena waktu kita tinggal 8 menit lagi, langsung aja mungkin untuk memberikan masukan-masukannya bagi teman-teman kami ya, yang bertanya barusan. Oke, terima kasih Pak Suhadi, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tidak dalam posisi untuk menjudgment ya, karena Bapak Ibu sekalian bisa analisis sendiri dari Permen PAN RB 21. Itu kan, apa tugas Bapak Ibu sekalian yang di PAI, pengawas PAI saat ini. Sebenarnya bisa dari situ ya, sudah bisa. Untuk hal misalnya nanti gimana posisi saya, status saya Pak Kasiman, saya nanti akan koordinasikan dengan Subdit PAI yang ada di Kementerian Agama. Seperti apa? Tadi ada usulan misalnya pengawas pendidikan madrasah atau seperti apa. Pada prinsipnya kita menjalankan peraturan yang ada. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya harus menjudgment seperti ini, saya akan kembalikan ke Kementerian Agama. Seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga sudah bisa menjawab sendiri sebenarnya. Itu, tapi saya kira daripada perdebatan ini terus-menerus ya, lebih baik nanti Kementerian Agama lah yang nanti akan memfasilitasi nanti koordinasi dengan ke Kemendikbudristek. Saya kira itu Pak Suhadi ya. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti ada jalan lah untuk tadi ada yang mengatakan mau berderat atau seperti apa, monggo silakan. Ya. Saya kira itu Bu Ai. Iya, terima kasih Pak Direktur atas paparan jawabannya ya. Jadi intinya mungkin Pak Direktur tidak bisa menjas sebagaimana, tetapi nanti antara Kemenak dan Kemdikbud akan ada semacam audien diskusi bagaimana untuk pengawas PAI ke depannya seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak mohon maaf, mohon bersabar dulu. Ini kita ini belum ada titik terangnya, masih tetap benang kusut. Tapi kita tetap harus melaksanakan tugas kita disesuaikan dengan Permen PAN RB atau nomor 21 tahun 2010 dengan yang Perdirjen 831. Jadi kita tetap semangat, kita tetap ikuti, jangan sampai kita tidak melaksanakan tugas meskipun masih kita dalam keadaan dilema yang sangat besar. Masalah kita pindah ke madrasah ini itu bagaimana kebijakan para pemangku kebijakan yang di pusat Kemenak pusat. Bapak narasumber yang saya hormati, sebelum saya belum tapi belum dijawab Pak Dr. Kasiman Bu. Oh, Pak Dokter siapa Bapak?
Tadi usulan saya tadi loh Bu. Oh, Usulan saya. Pak Kisyanto Tentang katanya uji kom. yang tentang uji Malah kom. masalah Oh, tentang bukan uji kom AJ. katanya Pak narasumber, mohon maaf beliau udah mau purna tentang uji kom. Mohon maaf Pak narasumber. Bapak Ibu, untuk yang UKKJ sedang kita petakan seluruh peserta di seluruh Indonesia dan kita sudah jadwalkan. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Iya, udah ya Pak Kusyanto ya, sudah jelas ya, mohon ditunggu juga dengan sabar juga. Bapak narasumber, mungkin sebelum ditutup, saya mohon sekali ke Bapak narasumber untuk memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Mohon maaf sekali, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pengawas PAI. Kita akan berkoordinasi, berusaha untuk mencari jalan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Ya, kita akan berkoordinasi. Memang posisinya sekarang kita sedang bertransformasi. Kemendikbud sudah menerbitkan Perdirjen 4831 yang kira-kira di situ Bapak Ibu sekalian kalau lihat, loh kok nggak ada nama PAI-nya. Nah, oleh karena itu ini perlu berkoordinasi, berkolaborasi lebih intens untuk Bapak Ibu sekalian ke depan supaya benar-benar secara peraturan sudah sesuai dan memang bisa dijalankan di Kemenak ataupun diakui di Kemendikbudristek. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat dan jangan lupa Bapak Ibu bahagia karena bahagia itu tidak mahal sebenarnya, hanya dari dalam semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.